Pemulangan keris naga siluman milik Pangeran Diponegoro dari Belanda menuai kontroversi. Sebagian publik meragukan keaslian keris yang dikembalikan Raja dan Ratu Belanda itu. Bagaimana verifikasi dilakukan? Sudah bersama kami melalui sambungan Skype sejarawan Universitas Gadjah Mada yang juga mengikuti proses verifikasi keris, Sri Margono. Selamat sore Pak Margono, apa yang kemudian membuat Anda dan tim yakin kalau keris naga siluman yang dikembalikan ini betul-betul asli? Baik, Pak. Teknologi itu akan musnah. Masya Allah. Kembali ke semula asal-muasalnya alam. Teknologi semuanya akan musnah, Mbah? Ya, karena semuanya itu dari bangsa Belanda dan luar di sana negara-negara yang maju itu oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kebudayaan Pak Dr. Rinal Farid, untuk melakukan verifikasi keris Pangeran Diponegoro. Kedatangan saya itu bukan sebagai ahli keris, tapi sebagai seorang sejarawan. Jadi saya di sana adalah untuk menguji secara akademik apakah Ya, alhamdulillah. digunakan untuk berjuang kebaikan. Iya, insya Allah, Mbah, insya Allah. Disampaikan saja, Mbah. Biar lebih sinkron, aku akan kontak jika diperlukan. Oh iya, alhamdulillah. Silahkan, Mbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sebagian ada di sini, Mbah. Ya. Alhamdulillah. Telah diambil oleh tim peneliti yang melakukan penelitian tentang keris itu telah didasarkan pada data-data yang akurat, yang dapat dipercaya, hingga dapat menyimpulkan bahwa keris itu adalah keris Nogo Siluman milik Pangeran Diponegoro. Pak Margono, sebenarnya apa yang menjadi ciri khas dari keris Nogo Siluman ini? Kalau ciri khas keris Nogo Siluman itu diceritakan atau dituliskan oleh Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Pada Bangsa Pejagat. Terima kasih untuk sedulur semua Pada Bangsa Pejagat yang selama ini sudah mengikuti video kami, sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sedulur semua Pada Bangsa Pejagat mendapatkan wawasan dan ilmu setelah menonton video kami, dan semoga ilmu itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya ditemani sama Kang Juhri, dan insya Allah malam hari ini kita akan mencoba berdialog dengan salah satu sosok gaib yang menjadi penghuni keris dari salah satu pahlawan Indonesia, yaitu keris Pangeran Diponegoro yang dikenal dengan siluman, keris naga siluman itu. Dan ini keris ini baru-baru ini itu dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Ada apa misteri, ada apa ini? Dan saya ingin mengetahui kenapa keris di Pangeran Diponegoro itu sampai ada di Belanda, dan setelah sampai di Belanda puluhan tahun, sekarang dibalikan lagi ke Indonesia. Ini ada misteri apa di sini? Nanti kita akan coba menarik salah satu khodam yang ada di keris Nogo Siluman itu yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro. Dan untuk sedulur Pada Bangsa Pejagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin juga berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambillah sisi positifnya, ambillah hikmahnya yang baik, sehingga bisa mendapatkan ilmu, wawasan yang baru, wawasan yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung aja, Kang Juhri ya. Insya Allah. Kalau ini keris ini
pemberian dari salah satu sahabat subscriber dulu. Nanti kita akan coba lihat keris khodam dengan Pangeran Diponegoro dengan lihat keris yang dititipkan ke kami ini. Ini hanya ini aja variasi saja. Jadi benda-benda seperti ini tidaklah untuk diyakini kekuatannya, tetap kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kekuatan itu Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas izin Allah. Kita langsung aja akhiri ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin sang yang cahaya nirwana, bentangnya tubuh mandatory dari jin fasik, iblis, setan, dan penyusup yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi pada semuanya terpental. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu khodam penghuni keris Pangeran Diponegoro, keris naga siluman yang kemarin dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Dan sang yang cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik salah satu khodam penghuni keris naga siluman pemilik Pangeran Diponegoro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Pakai bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa kalian. Kita suaranya tersambung, bisa bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Allah. Bisa bahasa manusia, khususnya bahasa Indonesia. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, dengan siapa saya berbicara? Dari golongan apa? Siluman. Siluman apa? Siluman naga yang ada di dalam keris itu. Kamu yang ada di dalam keris yang dipegang sama Pangeran Diponegoro? Ya, saya pastikan dulu. Kamu berbohong, kamu tahu konsekuensinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jin siluman yang di hadapan saya, jika berbohong otomatis akan hancur. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau saya mengganggu. Ada kepentingan apa? Ini Mbah, saya ingin mengetahui. Sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu. Baru-baru ini pusaka itu dikembalikan dari Belanda ke Indonesia. Apakah benar itu pusaka asli atau hanya tiruan saja, Mbah? Yang asli atau palsu itu, Mbah, yang dikembalikan ke Indonesia? Itu hanya mirip, hampir setengah aslinya. Oh, setengah aslinya. Karena yang aslinya itu tersimpan rapi. Itu cuman penyamarannya saja. Oh, Masya Allah, ya. Karena waktu itu untuk meniti
menitipkan kepercayaan kepada bangsa Belanda agar mereka mau membebaskan bangsa Indonesia. Oh, jadi maksudnya Karena dulu itu aku ikut berjuang juga. oh, Masya Allah. Karena aku ditaklukkan di suatu gunung yang ada di tanah Nusantara, di tanah Jawa. Oh, Aku sudah diislamkan oleh beliau. alhamdulillahirobbilalamin. Tapi waktu itu aku harus menghinggapi keris itu karena agar mereka lebih yakin dan percaya bahwa keris itu yang aslinya. Tapi sebenarnya ada lagi keris yang lebih benar-benar dijamin keasliannya, tapi bentuknya tidak seperti itu. Oh, iya. Tapi keris yang sekarang ini berarti itu hanya replikanya saja, tapi asli cuman tidak sempurna ya? Tidak sempurna karena ada 3 keris yang untuk mengelabui mereka. Bangsa Belanda itu. Ya, Iya. Berarti itu istilahnya itu trik, hanya trik saja ya? beliau lebih cerdik Iya, dan Masya Allah. pintar. Iya benar. Karena khodamnya pun bukan bangsa siluman sebenarnya itu. Terus dari golongan apa? Ya, itu tidak perlu aku ingatkan. Oh, dirahasiakan. Ya, tidak apa-apa. Itu karena untuk berjuang nantinya pun akan dipakai kembali. Masya Allah ya. Dipersiapkan untuk perjuangan nanti. Ya. Tapi kalau untuk sekarang yang aslinya itu apakah masuk ke alam gaib atau masih di dunia nyata, Pak? Masih di alam gaib. Belum, nanti ada yang memegang itu akan menjadi nyata. Oh, hanya orang-orang sudah dipilih, Mbak. Siapa yang orang yang bisa memegang? Ya, orang pilihan saja. Oh, ya. Yang meneruskan perjuangan beliau. Ya. Karena khodamnya pun tidak sembarangan, itu harus manusia yang suci, Ya. suci rohaninya dan jasmaninya, Ya. Tapi Mbah boleh dan bisa dipakai untuk berjuang bisa ya. menjaga amanah Iya. dari beliau untuk membela Nusantara. Subhanallah ya. Jadi bangsa gaib juga ikut berjuang dulu ya untuk kemerdekaan Indonesia khususnya ya. Ya, karena kami sudah diislamkan. Subhanallah ya. Dan bangsa jin siluman pun ikut berjuang
kepada beliau. Masya Allah. Yang Maka dari itu banyak yang di luar nalar manusia kesaktiannya. boleh diceritakan Mbak, kesaktiannya itu dulu waktu ikut perang itu bagaimana keris itu yang Mbah ini ada di dalamnya? Apakah punya kesaktian yang Miring diutus sampai ke mancanegara untuk memberi kabar dan peringatan kepada mereka yang ingin menghancurkan negeri. Jika tidak mau diperingatkan, nanti langsung dimusnahkan. Masya Allah. Pasukan sudah tercium dari awal mau masuk ke negeri. Berarti sudah tahu kalau ada musuh mau datang gitu ya. Karena kami bisa bebas melesat kemana saja. Iya, ya. Karena manusia tidak melihatnya. Iya, bisa mengusulkan waktu ya. Di bangsa Belanda pun banyak yang dibantu oleh siluman juga. Oh, bangsa Belanda juga, dari bangsa gaib juga ada. Karena mereka pun kental dengan ilmuwan sihirnya. Oh, astagfirullahaladzim. Banyak dia dibantu oleh bangsa iblis. Astagfirullahaladzim. Kami pun awalnya dari bangsa jin. Tapi kami punya keilmuan menjadi bangsa siluman. Oh, naik derajat ya. Ilmuwan itu dipakai untuk kepentingan negara, Masya Allah. Ya. Terus kenapa sampai Belanda itu Mbak mengembalikan rangka itu kemarin itu, keris Pangeran Diponegoro itu? Ada apa? Ada kejadian apa? Karena mereka mempunyai rasa takut juga. Oh, Karena itu bukan hak dan miliknya. Dan mereka punya keanggapan mereka sudah menguasai teknologi zaman saat ini. Seperti itu mereka banyak yang tidak percaya. Tapi maksudnya nggak ada kejadian yang apa di sana sehingga keris itu dikembalikan ke sini gitu. Atau terjadi teror di sana dengan adanya keris di sana? Awalnya itu bergerak dan melalui mimpi kepada penjaga di sini. Oh, Memberi aku ingin kembali ke tempatku. Iya. Karena sudah lama aku di sana, karena aku sudah merasa tugasku sudah usai. Ingin kembali ke tempat asalku. Lewat mimpi kepada penjaga itu ya, penjaga yang ada di sana. Oh, iya. Ya alhamdulillah pihak Belanda itu mau mengembalikan itu semua. Ya sudah Mbak, mohon maaf kalau saya mengganggu Mbak. Kami pun ikut senang
karena sudah kembali ke tanah Jawa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nanti akan suatu saat nanti kami pun siap membantu perjuangan kembali jika dibutuhkan. Insya Allah Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kesediaannya. Memang sekarang lagi kondisinya seperti ini Mbak, khususnya negara Indonesia Mbak. Ya, sangat mengkhawatirkan. Itu sudah dari zaman dahulu pun sudah mendengar kabar tentang adanya wabah penyakit itu sudah tertera di dalam kitab Al-Quran pun. Karena saat ini sudah menjelang akhir jam, nanti akan kembali kepada seperti zaman dahulu. Akan kembali seperti zaman dulu lagi. Karena teknologi itu akan musnah. Masya Allah. Kembali ke semula asal muasalnya alam. Teknologi semuanya akan musnah Mbak. Ya, karena semuanya itu dari bangsa Belanda dan luar di sana negara-negara yang maju itu. Termasuk negara besar Semuanya memakai alat deteksi satelit luar angkasa. itu akan musnah semuanya. Nanti akan pertama kali perangnya dimusnahkannya itu. Masya Allah. Agar tidak bisa menghubungkan, karena peperangan secara saat ini lebih canggih. Setelah teknologi musnah, berarti semuanya akan manual Mbak. Akan kembali zaman dulu lagi. Karena ya di atas pusatnya akan saling dihancurkan. Insya Allah ya. Semuanya terputus, tidak bisa aktif kembali. Karena itu kunci dari zaman saat ini. Teknologi bergerak semuanya dari atas di luar angkasa. Satelit itu ya. Ya, Masya Allah. Dan suatu saat teknologi akan hancur, satelit akan hancur, dan manusia akan kembali ke zaman dulu lagi. Peperangannya pun akan kembali seperti zaman dulu lagi, tidak memakai senjata. karena itu akan dimusnahkan dahulu. Oh iya, Masya Allah. Masya Allah, ya Akbar. Semuanya tidak bisa diaktifkan jika pusatnya dihancurkan. Iya, itu benar. Iya. Terus ada, katanya tadi ada ini Mbak, 3 keris Mbak. Ya, Yang 2 masih ada yang megang 1 pewaris. Oh alhamdulillah, masih dipegang sama pewarisnya. Ya kalau sama pewarisnya alhamdulillah. Dan yang 1 itu masih berwujud gaib. Oh masih di alam gaib ya. Dan itu yang aku hinggapin itu untuk memberikan tanda mata kepada bangsa Belanda
agar mereka yakin dan percaya. Itu saja yang aku tahu semuanya. Oh ya, alhamdulillah. Karena beliau sangat sakti. Oh iya. Banyak rahasia di balik yang lainnya. Banyak rahasia yang memang perlu dirasakan tentang dari sejarah beliau ya, Pangeran Diponegoro ya. Kalau boleh tahu Mbah, itu asalnya dari mana waktu ditaklukkan sama beliau? Kami ada di kawah gunung di daerah Jawa. Yang kami ditaklukkan. Aku langsung mengabdi kepada beliau. Oh, membantu perjuangan beliau ya. Masalah. Iya Mbah, ya sudah. Saya takut mengganggu tugasnya Mbah di sana. Saya tidak berani menahan lama-lama dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada saya salah atau kurang sopan dalam menghadirkan. Saya mohon maaf Mbah. Kami pamit. Ya silakan. Tidak melukai roh dan sukma tubuh ini. Itu dan di dalam keris kamu pun sama jenisnya. Oh sama ini Mbah. Siluman juga. Tapi Mbah udah muslim apa belum? Sudah. Oh sudah muslim, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah muslim. Ya alhamdulillah. Gunakan untuk berjuang kebaikan. Ya insyaallah Mbah, insyaallah. Disampaikan saja Mbah. Ya Rabbi, sinkron aku akan kontak jika diperlukan. Oh ya alhamdulillah, silakan Mbah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Sebagian ada di sini Mbah. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada pasukanku di situ. Oh ada pasukannya di sini. Aku titipkan ke mereka. Oh ya, untuk berjuang bersama ya Mbah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Terima kasih Mbah. Sebelumnya terima kasih banyak Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang ucapin. Afrika negatifnya seluruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berkira. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah. Ternyata yang ada di dalam keris naga siluman itu sudah muslim dan beliau itu ikut berjuang untuk kemerdekaan Nusantara, khususnya Nusantara Indonesia gitu. Dan ternyata yang di sana itu yang dikembalikan oleh Belanda ataupun yang dititipkan sama Belanda itu hanya 50% aslinya itu. Yang sempurna itu masih dijaga dan masih disimpan rapi. Dari keterangan tadi Bang Saged tadi, walau bisa kebenaran mutlak milik Allah. Dan perlu yang paling penting lagi yang tadi dikatakan, suatu saat teknologi akan hancur dan kita akan kembali berjuang dengan seperti ini, kembali ke zaman dulu. Dan teknologi hancur semuanya, senjata tidak bisa dipakai. Ya kita tetap kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya sebagai wawasan, dan syukur wawasan itu bisa mempersiapkan iman dan takwa kita untuk menjemput di akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.